Reno duduk di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi oleh berbagai penghargaan dan sertifikat yang menggambarkan kesuksesannya. Sebagai pejabat tinggi di Kementerian Keuangan, hidupnya terlihat sempurna di luar sana. Semua orang mengenalnya sebagai sosok yang sukses, kaya, dan berkuasa. Di luar tampaknya, ia adalah pria yang tak tergoyahkan, yang memegang kendali atas hampir segala sesuatu, termasuk keluarganya yang tampak bahagia. Seperti jam yang teratur, hidupnya berputar dalam ritme yang tidak pernah meleset. Istrinya, Dini, adalah wanita yang begitu mencintainya, selalu ada di sisi Reno, mendukung karirnya yang terus menanjak. Keduanya memiliki dua anak kembar, Rafa dan Raffi, yang sudah beranjak remaja, serta seorang anak perempuan bernama Rani. Keluarga mereka tinggal di sebuah rumah besar yang terletak di kawasan elit kota, sebuah rumah yang penuh dengan kemewahan yang bisa membuat orang terkagum-kagum. Setiap sudut rumah itu, setiap barang yang mereka miliki, seakan berbisik tentang kesuksesan dan kebahagiaan. Semua tampak sempurna. Reno, seperti tokoh utama dalam sebuah kisah yang tak pernah pudar, adalah contoh bagi banyak orang. Namun, seperti banyak kisah lainnya, di balik kemewahan itu tersembunyi sebuah rahasia kelam yang jarang diketahui orang. Uang yang didapat oleh Reno tak sepenuhnya berasal dari kerja keras dan pengabdian pada negara. Ada permainan kotor di balik semuanya. Korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan suap telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Semua itu dilakukan demi mengejar ambisi dan mempertahankan gaya hidup mewah yang tak ingin hilang. Satu demi satu, ia terjebak dalam lingkaran setan yang ia sendiri ciptakan. Reno tahu betul bahwa kesuksesan itu tak datang begitu saja. Ia telah bekerja keras, berpijak pada prinsip-prinsip yang tidak selalu adil, tetapi sangat menguntungkan. Ia mengenal betul para pengusaha, rekan-rekan seprofesi yang bisa memberikan imbalan besar jika ia mau menutup mata terhadap segala bentuk kecurangan. Dari situlah, uang yang mengalir deras, membuatnya semakin kuat, semakin berkuasa. Dalam diam, ia tahu bahwa kehidupan mewah yang ia nikmati adalah hasil dari sebuah transaksi kotor yang harus dijaga dengan segala cara. Dalam pikirannya, ini adalah harga yang harus dibayar untuk sukses. Tak ada yang lebih penting selain mempertahankan posisi ini, selain menjaga agar kehidupan seperti ini terus berlanjut. Namun, semakin dalam ia terjerumus dalam dunia yang kelam ini, semakin jauh ia berjalan dari kenyataan yang sebenarnya. Ada saat-saat ketika Reno duduk sendiri di ruang kerjanya, merenung, mencoba mencari makna dari segala yang telah dicapainya. Tetapi, setiap kali ia mencoba untuk berpikir, suara-suara di kepalanya selalu kembali ke satu kata, lebih. Lebih banyak uang, lebih banyak kekuasaan, lebih banyak pengaruh. Itu yang ia butuhkan, itu yang ia rasakan akan membuatnya lengkap. Keberhasilan pribadi membuat Reno semakin jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan banyak hal. Tak ada lagi waktu untuk Dini yang dulu selalu menjadi teman berbicara di malam hari. Tak ada lagi waktu untuk Rafa dan Raffi yang semakin tumbuh menjadi remaja dengan 1000 pertanyaan yang tak terjawab tentang ayah mereka. Bahkan Rani, anak perempuan kecil yang dulu selalu menunggu dengan ceria di pintu saat ia pulang kerja, kini susah dewasa semakin jarang menatap wajah ayahnya dengan rasa yang sama. Semua terfokus pada satu hal, bagaimana mendapatkan lebih banyak uang, lebih banyak kekuasaan. Dini, istrinya, adalah orang yang paling merasakannya. Di awal pernikahan mereka, Reno adalah pria yang penuh ambisi, tetapi juga sangat mencintainya. Mereka pernah berbicara tentang impian, tentang kehidupan yang akan mereka bangun bersama. Dini adalah wanita yang sederhana, yang percaya bahwa kebahagiaan sejati datang dari keluarga yang saling mendukung. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa seperti hanya menjadi latar belakang dalam kehidupan suaminya yang semakin kompleks dan penuh rahasia. Dulu, Reno akan pulang tepat waktu, makan malam bersama keluarga, dan berbicara tentang banyak hal. Kini, setiap malam Dini harus tidur sendirian di tempat tidur besar mereka, hanya ditemani kenangan masa lalu yang tak lagi hidup dalam diri suaminya.
Reno berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini semua adalah untuk keluarganya. Ia ingin memberikan yang terbaik bagi Dini dan anak-anak mereka. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa segala yang ia lakukan adalah untuk dirinya sendiri. Semakin ia tenggelam dalam dunia politik dan bisnis kotor, semakin ia merasa terasingkan dari orang-orang yang seharusnya menjadi prioritasnya. Suatu malam, saat hujan turun deras di luar, Dini duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat di tangannya. Ia menatap kosong keluar jendela, melihat air hujan yang mengalir di kaca jendela, dan merasakan kesunyian yang begitu pekat. Sudah lama ia tidak merasakan kehangatan suaminya. Sudah lama mereka tidak berbicara seperti dulu. Reno tiba-tiba masuk ke dalam rumah, dengan wajah yang lelah dan penat. Dia meletakkan tas kerjanya di atas meja, tetapi tidak ada sapaan hangat yang biasa keluar dari mulutnya. Dini menatapnya dengan tatapan yang penuh pertanyaan, tetapi Reno hanya terdiam, seolah tidak tahu harus berkata apa. "Pah," akhirnya Dini membuka suara, suaranya lembut, namun penuh ketegasan. "Apa yang sebenarnya terjadi? Aku merasa kita semakin jauh. Aku merasa kehilanganmu." Reno menatapnya, tetapi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Di dalam hatinya, ada perasaan yang sangat berat, sebuah perasaan bersalah yang semakin menumpuk. Namun, kata-kata itu tidak bisa keluar. Ia tidak tahu bagaimana mengatakan pada istrinya bahwa ia telah menjauh, bukan hanya dari Dini, tetapi juga dari dirinya sendiri. "Maafkan aku," akhirnya Reno berkata pelan, hampir seperti sebuah bisikan. "Aku tak tahu bagaimana ini bisa terjadi." Dini menundukkan kepala, merasakan beban yang lebih berat dari sekadar kata-kata itu. Ia tahu bahwa kata-kata itu tidak akan mengembalikan apa yang telah hilang. Tak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa Reno kini bukan lagi suami yang dulu. Ia adalah seseorang yang terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia keluar dari sana, dunia yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Reno merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia terjebak dalam rutinitas yang tidak ada habisnya, sebuah rutinitas yang membuatnya semakin terasingkan dari keluarganya. Ia merasa kosong, tetapi ia tidak tahu bagaimana mengisi kekosongan itu. Setiap hari, ia berusaha lebih keras untuk mempertahankan citra yang telah ia bangun, citra seorang pejabat yang sukses dan berkuasa, tetapi dalam hatinya, ia merasakan kehampaan yang luar biasa. Tak ada lagi kebahagiaan sejati dalam hidupnya. Semua yang ia lakukan terasa hampa dan tanpa arti. Dini, meskipun hatinya hancur, berusaha untuk tetap tegar. Ia tidak ingin menyerah begitu saja. Tetapi ia juga tahu bahwa suatu saat, ia harus membuat keputusan besar. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang suaminya yang semakin jauh. Anak-anak mereka membutuhkan Reno, bukan hanya sebagai ayah yang memberikan materi, tetapi juga sebagai sosok yang hadir dalam hidup mereka. Namun, semakin hari, Dini merasa bahwa itu semakin sulit terjadi. Anak-anak mereka, Rafa, Raffi, dan Rani, juga merasakan ketegangan dalam rumah itu. Rafa dan Raffi, meskipun masih berusia remaja, mulai memahami bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan ayah mereka. Mereka tahu bahwa ayah mereka bukanlah sosok yang sama seperti dulu. Mereka merindukan kebersamaan yang telah lama hilang, merindukan tawa dan keceriaan yang dulu menghiasi setiap sudut rumah. Rani bertanya-tanya kenapa ayahnya selalu sibuk dan tak pernah pulang tepat waktu. Ada rasa sepi yang melingkupi rumah besar mereka, rumah yang dulu penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan. Reno merasa hancur melihat perubahan ini, tetapi ia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia tinggalkan. Setiap kali ia mencoba untuk melangkah keluar, ia selalu merasa bahwa ada sesuatu yang menariknya kembali ke dalam pusaran dunia itu, dunia yang penuh dengan kebohongan dan ketidakpastian. Dalam hatinya, Reno tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang salah, tetapi ia tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Pada suatu malam yang dingin, ketika Dini sedang tidur dengan gelisah, Reno berdiri di depan jendela, menatap malam yang sunyi. Ia merasa seolah-olah dunia ini semakin menjauh darinya. Di luar sana,
Kehidupan terus berputar, tetapi ia merasa seolah-olah ia terjebak dalam waktu yang tak pernah berakhir. Ia tahu bahwa ia harus memilih, terus melangkah dalam dunia yang gelap ini, atau mencoba kembali ke jalan yang benar. Di ruang yang berbeda, Raffi, anak kembar Reno dan Dini, duduk di meja belajarnya dengan kepala tertunduk. Semenjak mereka beranjak remaja, Raffi mulai berubah. Dulu ia adalah anak yang ceria, suka bergaul, dan penuh dengan mimpi. Namun belakangan, ia semakin tertutup. Tidak ada lagi tawa yang mengisi rumah mereka ketika Raffi berada di sekitar. Ia mulai mengurung diri di kamar, menghindari pertemuan dengan orang tuanya, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya yang tampaknya membawa Raffi ke dalam dunia yang lebih gelap. Raffi, tanpa diketahui siapapun, mulai terjerumus dalam dunia narkoba. Pertama kali ia mencoba itu karena tekanan dari teman-temannya di sekolah. Mereka memberinya alasan untuk mencoba, bahwa ini adalah cara untuk merasa bebas, untuk merasa tidak terikat oleh segala aturan yang ada. Pada awalnya, Raffi hanya merasa sedikit euforia. Tetapi, perlahan, ia mulai merasa ketergantungan. Ia merasa dunia semakin gelap, dan narkoba menjadi satu-satunya jalan untuk melarikan diri dari kenyataan yang begitu menekan. Suatu malam, rumah mereka diguncang oleh sebuah kenyataan yang menghancurkan. Pihak kepolisian datang untuk menangkap Raffi, setelah mereka menemukan bukti-bukti narkoba di dalam kamar anak itu. Dini terkejut dan hancur, tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, Reno, yang seharusnya memberikan dukungan kepada keluarga, malah lebih fokus pada bagaimana cara mengendalikan masalah ini dengan cepat dan tanpa ada yang tahu. Reno tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari anaknya akan terjerat dalam masalah besar seperti ini. Tetapi, lebih dari itu, ia tidak bisa membiarkan citra keluarga mereka tercemar. Baginya, status sosial dan kekuasaan adalah segalanya. Bahkan jika itu berarti mengorbankan reputasi keluarganya, ia tidak peduli. Ketika Dini menangis di sampingnya, meminta agar Raffi dibantu dengan cara yang lebih baik, Reno hanya diam, merenung. Ia tahu bahwa, untuk menjaga semuanya tetap utuh, ia harus melibatkan pengaruhnya. Ia memanggil pengacara terbaik yang ia kenal, menggunakan relasi dan koneksinya di dunia politik untuk membuat masalah ini selesai. Semua demi menjaga nama baik keluarga. Ia tidak ingin dunia tahu bahwa anaknya terjerumus dalam dunia narkoba. Dini, yang merasa hancur, tak bisa berkata apa-apa. Ia tahu Reno melakukannya untuk keluarga mereka, tetapi ia juga tahu bahwa ini bukanlah cara yang benar. Dalam hatinya, ia merasa bahwa keluarga mereka semakin jauh dari kehidupan yang seharusnya mereka jalani. Semua yang mereka lakukan hanya untuk citra, hanya untuk tampak baik di mata orang lain, padahal di dalam rumah mereka, kebahagiaan sudah lama menghilang. Namun, masalah Raffi belum usai ketika masalah lain muncul. Rani, anak perempuan mereka yang selama ini tampak ceria, ternyata hamil di luar nikah. Dini terkejut dan sangat marah ketika mengetahui hal ini, tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah bagaimana Rani merasa dihancurkan, terisolasi, dan tidak mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Rani merasa bahwa di rumah mereka, ia tidak memiliki tempat lagi. Ayahnya sibuk dengan pekerjaannya, dan ibunya terlalu terfokus pada masalah Raffi. Ia merasa terabaikan, dan ketika ia menjalin hubungan dengan seorang pria, ia merasa seperti menemukan pelarian. Tanpa sadar, hubungan itu membawanya pada kehamilan yang tak diinginkan. Dini, yang merasa sangat bingung dan terluka, tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba berbicara dengan Rani, tetapi anak perempuannya itu malah semakin menjauh. Rani merasa tidak ada yang mengerti dirinya, dan ia merasa bahwa dunia telah berbalik menentangnya. Reno, meskipun mengetahui tentang kehamilan Rani, lebih memilih untuk menutupi masalah ini daripada menyelesaikannya dengan bijaksana. Ia merasa malu, dan baginya, citra keluarga lebih penting daripada perasaan anaknya sendiri. Ini harus diselesaikan dengan cepat, katanya pada Dini, menginginkan agar masalah ini tidak diketahui publik. Ia merasa bahwa masalah ini akan merusak reputasi keluarga mereka,
dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia biarkan. Di tengah-tengah kekacauan yang terjadi dalam keluarga mereka, Rafa, anak kembar lainnya, mulai merasakan kehampaan dalam hidupnya. Dia melihat saudara kembarnya terjerumus dalam masalah narkoba, adiknya hamil di luar nikah, dan orang tuanya terjebak dalam permainan politik dan sosial yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri. Rafa merasa seperti orang asing dalam keluarganya. Dulu, ia adalah anak yang penuh semangat dan memiliki impian besar. Tetapi kini, melihat bagaimana keluarganya hancur berantakan, Rafa merasa seperti kehilangan arah. Ia tidak tahu lagi apa yang harus ia perjuangkan. Semua harapan dan impian yang dulu ia miliki kini sirna, seolah tertutup oleh bayang-bayang masalah keluarga yang tak kunjung selesai. Rafa mulai menarik diri, sering menghabiskan waktu sendirian, merasakan kesepian meskipun ia tinggal di tengah keluarga yang kaya raya. Ia merasa bahwa tidak ada yang peduli padanya, tidak ada yang melihat kesedihan dan kegalauannya. Reno, yang sibuk mengurus dunia politik dan status sosial, tak melihat bagaimana anak-anaknya mulai hancur satu persatu. Ia terlalu sibuk dengan ambisi dan citra diri untuk menyadari bahwa keluarganya sudah mulai retak. Ia tidak peduli tentang kebahagiaan anak-anaknya atau bahkan Dini, yang setiap hari merasakan kehampaan. Suatu malam, saat keluarga mereka berkumpul di ruang makan, keheningan memenuhi ruangan. Raffi tampak pucat, Rani tidak bisa menyembunyikan wajah cemasnya, dan Rafa hanya diam, memandang kosong ke piringnya. Reno duduk di ujung meja makan, menatap wajah anak-anaknya satu persatu, namun hatinya kosong. Tidak ada lagi obrolan hangat yang dulu mengisi ruang itu. Semua yang ada hanya keheningan yang menyesakkan. Dini duduk di sebelahnya, dengan pandangan yang hampa, seakan tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Rafa, Raffi, Rani, suara Reno keluar pelan, tetapi tetap keras, seolah berusaha menegaskan keberadaannya. Namun, kata-kata itu terasa begitu kering. Kita harus menghadapi masalah ini bersama-sama. Raffi menunduk, wajahnya pucat, dan meskipun ia ingin berkata sesuatu, kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Ia merasa seperti orang asing di rumah ini, tempat yang dulu memberikan rasa aman kini hanya menjadi arena ketegangan dan ketakutan. Di sebelahnya, Rafa memandang kosong, wajahnya penuh dengan kerisauan yang tak bisa ia ungkapkan. Dini, yang menatap keluarganya dengan perasaan yang tumpang tindih, akhirnya membuka suara. Reno, apa yang sebenarnya kita lakukan? Apa yang kita capai dengan semua ini? Suaranya bergetar, namun tegas. Kita mengabaikan mereka semua, anak-anak kita. Sementara kita sibuk dengan citra, mereka hancur di depan mata kita. Reno menatap Dini dengan ekspresi kosong. Kata-kata itu terasa menusuk, lebih tajam dari yang ia bayangkan. Ia tahu, di dalam hati, bahwa Dini benar. Namun egonya, yang dibangun bertahun-tahun, masih membungkusnya dalam kebohongan bahwa ia bisa mengendalikan segala hal. Ia bisa mengontrol dunia luar, tetapi entah kenapa, dunia yang paling penting baginya, dunia keluarga, terus terlepas dari genggamannya. Tapi kita tak bisa membiarkan dunia tahu apa yang terjadi di sini. Reno akhirnya berbicara, lebih kepada dirinya sendiri daripada keluarganya. Kita punya reputasi yang harus dijaga. Kita harus menyelesaikan semua ini tanpa ada yang tahu. Kita tidak bisa biarkan semua ini menghancurkan kita. Dini menghela napas panjang, perasaan frustasi yang tak bisa lagi ia tahan. Reputasi. Bagaimana dengan anak-anak kita, Reno? Bagaimana dengan Raffi yang kini berada dalam masalah besar? Bagaimana dengan Rani yang merasa hancur dan tak bisa berbicara pada kita? Apa yang terjadi pada Rafa? Apa yang terjadi pada keluarga ini? Reno terdiam. Kata-kata Dini seolah mengingatkan dirinya pada hal-hal yang telah ia abaikan begitu lama. Raffi terjerumus dalam narkoba, Rani hamil di luar nikah, Rafa yang kehilangan arah hidup, dan Dini, wanita yang seharusnya menjadi tempatnya berlabuh, semakin kehilangan harapan. Di dalam diamnya, Reno merasa seperti seorang pria yang terjebak dalam labirin gelap, yang tak mampu menemukan pintu keluar.
Semua yang pernah ia perjuangkan kini terasa seperti omong kosong. Reputasi yang ia jaga dengan keras ternyata tak mampu melindungi keluarganya dari kehancuran yang telah datang. Beberapa hari berlalu tanpa ada perubahan signifikan dalam keluarga mereka. Masalah-masalah besar tak kunjung selesai, dan Reno semakin terisolasi dalam dunia politik dan kekuasaan yang semakin menggerogoti dirinya. Meskipun ia berusaha keras untuk mengatur semuanya, semakin hari ia merasa lebih kehilangan arah. Raffi, yang sudah dikeluarkan dari sekolah dan dipaksa menjalani rehabilitasi, merasa semakin tertekan. Setiap hari ia merasa seolah-olah tidak ada yang peduli dengan perjuangannya untuk sembuh. Ia hanya merasa diabaikan, bahkan oleh orang tuanya sendiri. Sementara itu, Dini terus berusaha untuk mencari cara agar anaknya bisa sembuh, namun Reno selalu menolak untuk melihat kenyataan bahwa keluarganya sedang hancur. Rani, yang merasa hancur dengan kehamilan yang tak terduga, akhirnya memutuskan untuk menghindari keluarga. Ia merasa tidak ada tempat lagi baginya. Bahkan, meskipun ia sangat membutuhkan dukungan, Rani merasa bahwa orang tuanya lebih peduli pada reputasi mereka daripada padanya. Ia merasa terasing di dalam rumah sendiri, dan akhirnya mulai menjauh dari keluarga, mencari penghiburan di tempat-tempat lain yang jauh dari kenyamanan rumah. Rafa, anak yang penuh dengan semangat dan impian, semakin tenggelam dalam kesepian. Ia tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup, merasa bahwa segala sesuatu yang ia perjuangkan telah hilang. Setiap kali ia melihat wajah orang tuanya, ia merasa lebih banyak kecewa. Kehidupan mereka yang terlihat sempurna di luar sana hanyalah sebuah kebohongan besar, dan ia merasa terjebak dalam permainan yang tidak pernah ia pilih. Suatu malam, ketika hujan turun deras, keluarga itu kembali berkumpul di ruang tamu. Tidak ada yang berbicara. Raffi duduk di sudut ruangan, wajahnya masih lelah dan penuh ketegangan. Rani duduk terpisah, matanya sembab. Rafa duduk dengan tangan terlipat, tampak kelelahan secara emosional. Dini, dengan wajah yang penuh keputusasaan, hanya menatap Reno dengan tatapan yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Reno, yang merasa seolah-olah dunia ini semakin menekan dirinya, akhirnya berdiri dan berjalan menuju jendela. Ia menatap hujan yang terus turun, seakan-akan ingin melarikan diri dari semua masalah yang membelenggunya. Namun di balik pikirannya yang kacau, ada satu suara yang perlahan muncul, suara kecil yang penuh penyesalan. Suara itu mengingatkan Reno pada satu hal yang selama ini ia lupakan, keluarganya. Bukan reputasi, bukan jabatan, bukan kekuasaan. Keluarganya, yang dulu ia jaga dengan penuh kasih sayang, kini terasa semakin jauh darinya. Dini mendekat, berdiri di sampingnya. Reno, katanya, suaranya lembut namun penuh makna. Kamu masih bisa berubah. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Tetapi kita harus memulai dari sini. Dari keluarga ini. Reno menoleh, menatap wajah istrinya yang penuh dengan harapan, dan melihat ke mata anak-anaknya, yang meskipun hancur, masih menginginkan kehadirannya. Ia merasakan kekosongan yang mendalam, tetapi ada juga sesuatu yang lain, sebuah kesadaran yang perlahan menyusup ke dalam hatinya. Ia telah terlalu lama mengabaikan mereka. Ia telah terlalu lama membiarkan kekuasaan dan ambisi mengendalikan hidupnya. Ia merasa seperti seorang ayah yang baru pertama kali menyadari betapa pentingnya peran itu. Ia merasa terasing, namun ada sedikit secercah harapan. Jika ada satu hal yang ia bisa lakukan, itu adalah memperbaiki hubungan dengan keluarga yang telah lama ia lupakan. Reno menghela napas panjang dan mengalihkan pandangannya ke Dini dan anak-anaknya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku janji, kita akan melalui ini bersama. Aku akan berusaha memperbaiki semuanya. Dini menatap Reno dengan mata yang penuh air mata, dan meskipun ia merasa ragu, ada sedikit harapan yang mulai tumbuh. Tidak ada lagi yang bisa mengembalikan waktu yang hilang, tetapi mungkin, hanya mungkin, masih ada kesempatan untuk membangun kembali apa yang telah hancur. Anak-anak mereka, meskipun terluka dan hancur, melihat bahwa ayah mereka akhirnya mencoba untuk kembali.
Mungkin ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang menuju penyembuhan. Mungkin ini adalah saat di mana keluarga mereka, yang tampaknya telah kehilangan segalanya, akhirnya menemukan jalan untuk bangkit kembali. Reno menatap sejenak ke layar komputernya, angka-angka yang tertera tampak kabur di matanya. Setiap baris laporan yang ia baca, setiap angka yang ia hitung, hanyalah deretan simbol yang tidak lagi memiliki makna. Dunia luar terasa semakin jauh, semakin asing. Meskipun ia duduk di kursi besar di ruang kerjanya yang luas dan dikelilingi berbagai penghargaan, ia merasa seperti orang yang terjebak dalam sebuah ruangan sempit yang semakin menyempit. Di luar sana, hidup terus bergerak, tetapi di dalam dirinya, di dalam keluarganya, semuanya mulai hancur. Di luar pintu, dunia Reno adalah dunia yang penuh pengakuan. Sebagai seorang pejabat tinggi di Kementerian Keuangan, ia memiliki kekuasaan dan status yang orang-orang impikan. Tetapi semakin tinggi ia mendaki, semakin jauh ia terpisah dari mereka yang seharusnya menjadi alasan hidupnya, keluarganya. Raffi, anak kembarnya, masih menghadapi masalah besar setelah penangkapannya yang menggemparkan. Proses rehabilitasinya berjalan lambat, dan setiap kali Reno mengingatnya, ia merasa terbebani. Setiap panggilan dari pengacara, setiap pertemuan dengan pejabat yang bisa membantu, menambah berat hatinya. Bahkan dengan segala usaha yang dilakukan untuk membebaskan Raffi dari jerat hukum, tidak ada yang bisa mengembalikan waktu yang hilang. Kemudian ada Rani. Kehamilannya yang tak terduga membuat hidup mereka semakin rumit. Dalam rumah yang penuh dengan ketegangan, Rani merasa semakin terisolasi, tidak tahu harus pergi kemana. Ia yang seharusnya merasa dilindungi oleh orang tua, malah merasa terbuang. Di tengah semua ini, Reno merasa seperti seorang pria yang terjepit dalam perangkap yang ia ciptakan sendiri. Semua masalah itu melingkupi dirinya seperti sebuah kabut yang tak kunjung hilang. Keuangan keluarga yang mulai terguncang dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk menutupi masalah, ditambah dengan waktu yang semakin sedikit untuk berbicara dengan Dini, membuatnya merasa semakin jauh dari rumah. Ketika ia kembali ke rumah malam itu, ia merasa lebih seperti seorang tamu yang kembali ke tempat yang tidak lagi memberi kenyamanan. Dini, istrinya, sedang duduk di ruang tamu, mata yang biasanya cerah kini tampak lelah. Meskipun mereka tinggal dalam rumah besar yang penuh kemewahan, Reno merasa tidak ada tempat bagi dirinya untuk bernaung di sana. Dini, Reno memanggil dengan suara serak. Ia menyandarkan tubuhnya pada pintu ruang tamu, mengamati istrinya yang tidak menjawab, hanya menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang tidak bisa ditemukan. Dini tidak langsung menoleh. Ia tahu bahwa suaminya tidak berada dalam dirinya lagi. Reno yang dulu selalu ada untuknya, yang selalu penuh perhatian, kini hanyalah sosok yang tak terlihat di dalam rumahnya sendiri. Perlahan, Dini mengalihkan pandangannya dari jendela dan menatap Reno. Matanya penuh dengan kelelahan, keletihan yang lebih dari sekadar fisik. Apa yang terjadi, Reno? Apa yang sedang kita lakukan dengan kehidupan kita? Suara Dini bergetar, mencerminkan keputusasaan yang ia coba sembunyikan selama ini. Aku merasa seperti sudah kehilanganmu. Reno menghela napas panjang, seolah kata-kata itu terlalu berat untuk ditanggung. Dini, aku sedang berusaha. Kau tahu itu. Aku bekerja untuk kita, untuk keluarga ini. Dini tertawa pahit. Untuk keluarga ini. Kalau kau bekerja untuk kami, mengapa kau tidak pernah ada di sini? Mengapa kita tidak lagi saling berbicara seperti dulu? Reno menatap Dini dengan mata yang penuh kebingungan. Ia merasa diserang oleh pertanyaan yang begitu sederhana, yang begitu dalam. Ia tidak tahu jawabannya. Bagaimana mungkin ia menjelaskan perasaan yang bahkan ia sendiri tidak bisa pahami? Tentu saja, ia bekerja keras, lebih keras dari sebelumnya, untuk mempertahankan keluarga mereka, untuk memastikan bahwa segala yang mereka butuhkan selalu ada. Tetapi di balik semua itu, ia tahu ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang lebih penting daripada uang dan kekuasaan. Sesuatu yang lebih bernilai daripada semua yang ia coba pertahankan. Terkadang aku merasa seperti hidup dalam kebohongan besar, lanjut Dini, suaranya melemah.
Di luar sana, kita terlihat seperti keluarga yang sempurna. Tapi di dalam rumah ini, kita hanya dua orang yang saling hidup bersama tanpa tahu apa yang terjadi pada yang lain. Reno tidak bisa menjawab. Kata-kata Dini menggoreskan luka yang selama ini ia coba hindari. Dia tahu bahwa tidak hanya dirinya yang sedang hancur, tetapi Dini juga. Mereka berdua terperangkap dalam dunia yang telah mereka bangun, dan dunia itu semakin mengisolasi mereka satu sama lain. Di tengah kebingungan itu, Reno bertemu dengan seseorang yang, untuk sesaat, membuatnya merasa hidup kembali. Amelia, seorang kolega dalam acara sosial yang sering dihadirinya, datang dengan pesona yang sulit ia hindari. Amelia berbeda dari semua wanita yang pernah ia kenal. Dia tidak hanya cantik, tetapi juga cerdas, penuh semangat, dan memiliki karisma yang seolah-olah menarik semua perhatian. Amelia adalah segalanya yang Dini bukan. Ia penuh dengan senyum dan tawa yang hidup. Ia tidak menuntut, tidak mengeluh. Amelia mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Reno berbicara, memberikan dirinya tanpa sedikit pun rasa bosan. Ia membuat Reno merasa diinginkan, membuatnya merasa hidup lagi setelah bertahun-tahun terjebak dalam rutinitas yang mengekang. Pertemuan pertama mereka di sebuah gala besar terasa ringan, sebuah percakapan biasa yang dimulai dengan topik-topik ringan tentang pekerjaan dan kehidupan sosial. Namun, di balik setiap senyum Amelia, Reno mulai merasakan sesuatu yang lebih, sebuah ketegangan yang menggoda, sebuah koneksi yang mulai tumbuh dengan cepat. Di pertemuan berikutnya, mereka mulai berbicara lebih banyak. Percakapan itu meluas, mulai dari pekerjaan hingga kehidupan pribadi, dan apa yang dimulai sebagai obrolan biasa berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih intim. Amelia tidak pernah menghakimi Reno. Ia tidak pernah menuntut apapun selain kehadirannya, dan itu adalah sesuatu yang Reno sangat rindukan. Semakin lama mereka berbicara, semakin ia merasa bahwa ada bagian dari dirinya yang terbangun kembali, gairah yang telah lama padam, perasaan diinginkan yang hampir ia lupakan. Ketika Amelia memuji kecerdasannya, ketika ia memberi perhatian tanpa ada maksud lain, Reno merasa dihargai dengan cara yang berbeda. Di hadapan Amelia, ia bukan hanya seorang pejabat yang sukses, tetapi juga seorang pria yang dirindukan. Hati Reno berdebar-debar setiap kali ia bertemu Amelia. Dia mulai menantikan setiap kesempatan untuk bertemu dengannya. Ia tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang seharusnya terjadi, bahwa ia telah melanggar batasan pernikahannya, tetapi entah kenapa, ia merasa terjebak dalam tarik-menarik yang tidak bisa ia lawan. Amelia memberi Reno sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya, rasa dihargai dan dihormati, tanpa perlu mengerahkan segalanya untuk itu. Suatu malam, setelah makan malam bersama di sebuah restoran mewah, mereka berjalan keluar ke halaman belakang yang sepi, berbicara tentang kehidupan mereka, berbicara tentang ketidakbahagiaan yang mereka rasakan. Mereka berdiri berdua di bawah langit malam yang penuh bintang, dan di sanalah, dalam keheningan malam, Reno merasakan sesuatu yang berubah. Amelia, suara Reno keluar dengan suara serak. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Amelia menatapnya dengan penuh perhatian, seolah mengetahui bahwa kata-kata itu bukan sekadar pujian kosong. Aku mengerti, jawabnya pelan. Kadang-kadang, kita hanya perlu merasa hidup kembali. Dan pada saat itu, dalam pelukan hangat dan ciuman yang terburu-buru, Reno merasa seperti dunia di sekelilingnya berhenti sejenak. Semuanya terasa sempurna, terlepas dari segala kerumitan hidup yang selama ini membebaninya. Dalam tubuh Amelia, ia merasakan kebebasan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Itu adalah sensasi yang membangkitkan gairah yang hilang dalam hidupnya, sebuah keinginan untuk melupakan dunia yang penuh dengan tekanan dan masalah. Namun, begitu semuanya berakhir, Reno tahu bahwa ia telah menyeberangi batas yang tak bisa kembali. Ia tahu, meskipun dunia ini memberikan pelarian sesaat, ia tidak bisa menghindari kenyataan, bahwa pernikahannya, yang telah lama terabaikan, mungkin tidak bisa lagi diselamatkan. Reno bangun pagi itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang salah, tetapi ia juga tahu bahwa sesuatu dalam dirinya telah berubah.
Amelia memberinya apa yang telah lama ia cari, rasa dihargai, rasa diinginkan. Reno merasa ada yang baru, sesuatu yang tak terucapkan namun tak terbantahkan. Sebuah sensasi yang menghantam tubuhnya dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seperti aliran listrik yang mengalir dari ujung jarinya hingga ke dalam jantungnya. Setiap detik yang ia habiskan bersama Amelia adalah sebuah perjalanan yang membawanya semakin jauh dari rutinitas yang membosankan, dari kehidupan yang membelenggu. Amelia, dengan segala kelembutan dan kekuatannya, seperti angin yang membelai lembut dan mengguncang hati Reno, memberi nafas baru pada kehidupan yang dulu terasa mati. Di setiap kata yang diucapkan Amelia, Reno merasakan desahan yang dalam. Bukan hanya kata-kata itu yang mempengaruhinya, tapi cara Amelia berbicara, membuatnya merasa seperti seorang pria yang penting, yang dihargai, yang dicari. Percakapan mereka mengalir begitu alami, lebih seperti tarian yang tak membutuhkan instruksi, hanya langkah-langkah yang saling mengiringi, memeluk satu sama lain dalam keheningan yang penuh arti. Ada sesuatu dalam tatapan mata Amelia yang membuat Reno merasa lebih hidup, lebih berarti, sebuah kehangatan yang tidak bisa dijelaskan, tetapi begitu jelas terasa. Amelia bukan hanya menawan secara fisik, ia adalah keseluruhan pesona yang datang dalam bentuk senyum, dalam cara dia mendekat, dalam getaran di antara keduanya yang terasa begitu dekat. Kedekatan mereka lebih dari sekadar tubuh yang saling bertemu. Itu adalah pertemuan dua jiwa yang menemukan sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang membebaskan, yang membuka pintu bagi sesuatu yang lebih mendalam. Setiap sentuhan tangan mereka, meski ringan, terasa seolah menggenggam dunia yang lebih luas. Ketika jari mereka bertemu, ada getaran yang bukan hanya fisik, tetapi lebih jauh, ada sebuah keterbukaan emosional yang tak terkatakan, sebuah janji tanpa kata. Amelia memiliki cara yang halus untuk menggali bagian terdalam dari Reno, membuka kotak-kotak yang selama ini terkunci rapat, mengungkapkan ketakutan, kerinduan, dan keinginan yang selama ini tersembunyi. Malam-malam yang mereka habiskan bersama terasa seperti sebuah pelarian, dari dunia yang penuh tekanan, dari kehidupan yang dipenuhi ekspektasi dan kewajiban. Di bawah cahaya bulan, di sela-sela percakapan yang penuh dengan kedekatan, Reno merasa dirinya menghilang, hanya ada ia dan Amelia, dua tubuh yang berbalut rasa yang lebih dari sekadar nafsu. Setiap sentuhan lebih seperti penyerahan, lebih seperti sebuah panggilan untuk saling memahami tanpa kata. Mereka bukan hanya berbicara tentang cinta, tetapi tentang hidup, tentang apa yang mereka inginkan, dan apa yang mereka takutkan. Namun, seiring berjalannya waktu, Reno mulai merasakan tarikan yang lebih gelap. Kedekatan yang begitu membebaskan itu mulai memunculkan bayang-bayang keraguan, apakah ia siap kehilangan segalanya demi kebahagiaan yang begitu menggoda, namun begitu rapuh. Ketika setiap pertemuan dengan Amelia terasa seperti sebuah keajaiban, setiap detik dengan Dini, istrinya, menjadi sebuah kenyataan yang semakin jauh dan tak bisa dijangkau. Ada dua dunia yang sekarang saling berbenturan dalam dirinya. Satu dunia menawarkan kehangatan, cinta, dan perasaan yang begitu hidup, dunia lain menawarkan kenyamanan, keamanan, dan pengkhianatan yang perlahan ia rasakan menghantui. Reno tidak tahu harus memilih apa. Dengan Amelia, ia merasakan kepenuhan yang belum pernah ia alami. Dengan Dini, ia merasakan kehilangan yang semakin membesar, sebuah jurang yang tak bisa ia hindari. Setiap malam, ketika kembali ke rumah, tubuhnya terasa berat, bukan hanya karena kelelahan, tetapi karena sebuah pengkhianatan yang tak bisa dihindari. Dunia yang selama ini ia kenal kini terasa rapuh, sementara dunia yang dibangun dengan Amelia menyajikan sensasi yang tak bisa ia lepaskan. Namun, semakin dalam Reno terjerumus dalam hubungan ini, semakin ia menyadari betapa besar kesalahan yang tengah ia perbuat. Rasa bersalah itu menyusup perlahan, seperti racun yang mengalir dalam darahnya, menggerogoti setiap celah dalam pikirannya. Setiap kali ia melihat Dini, rasa itu membanjirinya, rasa bersalah yang membebani hati, menjerat setiap langkahnya, namun tetap tidak cukup kuat untuk menghentikan keinginannya. Bagaimana bisa ia merasa begitu terjerat dalam pelukan Amelia, dalam kehangatan yang hanya ada di antara mereka,
Sementara di luar itu, di rumah yang semestinya menjadi tempatnya bernaung, ia mulai merasa seperti orang asing. Di dunia yang dibangun bersama Amelia, segala masalah dalam hidup terasa menguap, seperti embun yang lenyap saat matahari terbit. Perasaan tertekan yang selama ini menghimpit dada Reno, masalah keluarganya yang tidak kunjung selesai, pekerjaan yang tak pernah memberikan kepuasan, dan kehidupan sosial yang hanya menyajikan senyum kosong, semuanya seperti hampa. Bersama Amelia, Reno merasakan kebebasan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia merasa ringan, seolah beban hidup yang selama ini menumpuk di pundaknya menghilang begitu saja. Ada sesuatu dalam kehadiran Amelia yang membuatnya merasa hidup kembali, sesuatu yang memanggilnya untuk terus melangkah lebih dalam ke dalam hubungan ini, meskipun ia tahu, semakin dalam ia terjun, semakin jauh ia akan terjerat dalam jebakan yang telah ia buat sendiri. Namun, semakin lama ia terlibat dalam hubungan gelap ini, semakin Reno kehilangan kendali atas hidupnya. Semua yang dulu ia banggakan, keluarga, pekerjaan, bahkan jati dirinya, mulai memudar. Setiap pertemuan dengan Amelia menyisakan cinta yang begitu kuat, tetapi juga menciptakan kehampaan yang semakin besar setelahnya. Ia mulai merasakan ada dua kehidupan yang berjalan bersamaan dalam dirinya, dua dunia yang saling bertabrakan. Dunia dengan Amelia adalah dunia cinta yang membara, dunia di mana ia merasa dihargai, dicari, dan diinginkan. Dunia dengan Dini, sebaliknya, adalah dunia yang semakin suram. Setiap tatapan Dini semakin membuatnya merasa seperti pelaku dalam drama yang tak pernah ia inginkan, sebuah drama tentang pengkhianatan yang tak terhindarkan. Dan akhirnya, pada suatu malam yang penuh ketegangan, Reno tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran yang selama ini menghantui dirinya. Ketika ia mengungkapkan perselingkuhannya kepada Dini, wajah istrinya berubah seketika. Ada kehampaan yang mendalam di matanya, seperti sebuah dunia yang runtuh begitu saja, tak ada lagi yang tersisa. Semua yang telah mereka bangun, tahun-tahun kebersamaan, keluarga yang mereka impikan, janji-janji yang telah diucapkan, hancur dalam sekejap. Dini tidak berkata apa-apa saat itu. Ia hanya menatap Reno dengan tatapan yang membuat hati Reno hancur, tatapan yang penuh dengan kekecewaan, rasa sakit yang begitu dalam, dan mungkin juga ketidakpercayaan. Ada kesunyian yang lebih tajam daripada kata-kata yang bisa diucapkan, dan Reno tahu, saat itu, ia telah kehilangan bagian dari dirinya yang paling berharga. Sementara itu, hubungan antara Amelia dan Reno terus berkembang dalam gelora cinta yang tak terbendung, dalam sebuah pusaran perasaan yang membuat mereka semakin terjerat satu sama lain. Amelia menunjukkan perhatian yang berbeda, sebuah bentuk kepedulian yang tak pernah ia temui dalam pernikahannya dengan Dini. Ada sesuatu yang sangat menyentuh dalam cara Amelia mendekatinya, sebuah ketulusan yang begitu jarang ia rasakan dalam hidupnya. Setiap pertemuan dengan Amelia terasa seperti pelarian dari kenyataan hidupnya yang semakin kelam. Bersama Amelia, Reno merasa seperti bisa melupakan dunia luar, melupakan tanggung jawab, melupakan keluarga yang terguncang, melupakan segala yang menahannya. Bersama Amelia, ia merasa seperti bisa menjadi dirinya yang sejati. Meski ia tahu, semakin lama ia terperangkap dalam hubungan ini, semakin ia kehilangan kendali atas siapa dirinya sebenarnya. Namun, meskipun cinta itu begitu kuat, Reno mulai merasakan ketakutan yang menggerogoti setiap sudut hatinya. Ketakutan akan kehilangan segalanya. Ketakutan akan kenyataan yang tak bisa ia hindari lagi. Suatu hari, segalanya berubah. Dunia yang selama ini Reno anggap kokoh, yang dibangun di atas sandaran kekuasaan dan kesenangan, tiba-tiba runtuh begitu saja. Hari itu, ketika KPK akhirnya menahan dirinya atas kasus korupsi yang selama ini ia sembunyikan dengan rapat, Reno merasa seolah bumi di bawah kakinya menghilang. Semua yang ia kira bisa ia kendalikan, semua uang haram yang ia kumpulkan dengan penuh ketamakan, dan semua kekuasaan yang ia banggakan, lenyap begitu cepat. Kejutan itu bukan hanya datang dari penangkapan itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa selama ini ia begitu lengah, begitu terperdaya oleh apa yang telah ia raih dengan cara yang salah. Di ruang sempit penjara, di balik jeruji yang menahan tubuhnya,
Reno merasakan kekosongan yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Sebelumnya, ia bisa bersembunyi di balik tumpukan uang, di balik ketenaran yang ia banggakan, dan dalam dekapan gairah yang membutakan. Namun sekarang, dalam kesendirian yang mencekam, ia harus menghadapi kenyataan pahit yang ia ciptakan sendiri. Setiap detik di balik jeruji, di tengah desakan keheningan yang begitu menggigit, Reno dipenuhi penyesalan yang tak terucapkan. Ia merasakan kehampaan yang menggerogoti jiwanya, menghancurkan apa yang tersisa dari dirinya. Ia teringat pada Dini, wanita yang telah ia hianati dengan pengkhianatan yang begitu mendalam, yang telah ia tinggalkan begitu saja dalam kesendirian. Kini, Dini pergi, membawa anak-anak mereka yang tak pernah ia beri perhatian yang layak. Raffi, yang kini hidup dalam keterasingan, merasa terbuang dan terluka karena kehilangan figur ayah yang dulu ia idolakan. Rani, yang meski hamil, merasa begitu terabaikan, terlalu terluka untuk bisa melanjutkan hidup dengan penuh cinta. Dan Rafa, yang kehilangan segalanya, hidup dalam bayang-bayang ketidakhadiran sang ayah. Setiap kenangan akan mereka menghantui Reno seperti mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Ia teringat bagaimana dulu ia terlalu sibuk mengejar kesenangan sesaat bersama Amelia, terlalu tenggelam dalam dunia yang memuaskan ego dan keinginan pribadi, hingga ia lupa untuk melindungi apa yang paling berharga dalam hidupnya. Di penjara, dalam kesendirian yang pekat, Reno merasakan betapa rapuhnya kehidupan yang ia bangun. Semua yang ia banggakan kini hanyalah serpihan-serpihan yang tak berarti, sebuah ilusi yang akhirnya terkoyak oleh kenyataan. Di balik tembok penjara yang dingin, Reno mulai merenung. Waktu seakan melambat, memberikan ruang yang cukup untuknya merenungkan semuanya. Ia menyesali jalan hidupnya yang penuh dengan kebohongan, dengan uang dan kekuasaan yang tak pernah memberinya kepuasan sejati. Semua itu kini terasa seperti beban berat yang ia pikul sendiri, tanpa ada yang bisa menolong. Ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana bisa ia begitu mudah terperangkap dalam nafsu dan keserakahan, tanpa menyadari bahwa segala yang ia lakukan meruntuhkan fondasi keluarganya, merobek hati orang-orang yang dulu begitu ia cintai. Dan dalam momen itu, di ruang sempit yang hanya dipenuhi gema kesendiriannya, Reno merasa hancur. Segala yang ia perjuangkan, cinta, kekuasaan, dan uang, tidak lagi berarti. Semua yang ia banggakan kini telah hilang, meninggalkan dirinya dalam kehampaan yang begitu dalam. Dalam ketidakberdayaan, ia sadar bahwa kini tak ada lagi yang tersisa untuk diperjuangkan. Amelia, yang selama ini memberinya pelarian dari kenyataan, kini terasa jauh, sebuah bayangan yang kabur, tidak lebih dari sekadar nafsu yang dulu membutakannya. Kehidupan yang dulu tampak begitu gemerlap kini hanyalah bayang-bayang kelam yang mengekangnya. Dalam kesendirian itu, Reno merasakan sebuah keheningan yang luar biasa, keheningan yang tak bisa dipecahkan dengan kata-kata, yang hanya bisa dihadapi dengan penyesalan yang mendalam. Ia tahu bahwa ia telah menghancurkan segalanya. Dan yang lebih mengerikan, ia tahu bahwa tak ada cara untuk kembali, untuk memperbaiki apa yang telah ia rusak. Semua yang ia banggakan, semua yang ia anggap sebagai pijakan hidupnya, kini telah hancur. Dan di sana, di dalam ruang sempit itu, Reno akhirnya memahami sebuah kenyataan yang begitu pahit, bahwa kadang-kadang, kita harus kehilangan segalanya untuk memahami betapa berharganya hal-hal yang dulu kita anggap remeh. Hidup Reno kini penuh dengan penderitaan yang tiada habisnya. Dalam hitungan detik, dunia yang pernah ia banggakan, dunia yang dibangun di atas kebohongan, kekuasaan, dan uang, hancur berantakan. Ia kehilangan segalanya, pekerjaan yang selama ini ia raih dengan cara yang tercela, keluarga yang dulunya menjadi tempatnya pulang, dan harga dirinya yang kini hanya tinggal serpihan. Penjara bukan lagi satu-satunya penjara bagi Reno. Penyesalan, kesendirian, dan kebodohannya kini menjadi temannya setiap malam, teman yang lebih kejam daripada segala hukuman yang pernah ia terima. Sementara itu, kehidupan yang ditinggalkannya perlahan-lahan menemukan jalannya sendiri. Dini, yang semula terpuruk dalam kesedihan yang mendalam setelah pengkhianatannya, mulai bangkit. Ia yang dulu hancur, kini berdiri dengan penuh kekuatan.
Dini membangun bisnisnya dari nol, membuktikan pada dirinya sendiri bahwa hidupnya tidak tergantung pada siapapun. Dengan kerja keras dan ketekunan, Dini berhasil menjadi wanita mandiri yang sukses, sebuah prestasi yang dulu mungkin terasa mustahil. Namun, lebih dari itu, Dini menemukan dirinya kembali. Dia menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri, jauh dari bayang-bayang Reno yang dulu begitu menguasainya. Rafa, yang dulu merasa dunia telah runtuh setelah kecelakaan tragis yang merenggut sebagian besar hidupnya, kini berusaha untuk bangkit. Meski cacat fisik dan kenangan pahit terus menghantuinya, ia tak menyerah. Setiap hari, Rafa berjuang untuk sembuh, bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Ia mulai menemukan makna dalam hidup yang baru, berusaha membangun kembali kekuatan yang pernah ada dalam dirinya, meski perjalanan itu tidak mudah. Ia tahu, meski masa lalunya takkan pernah bisa diubah, ia masih memiliki kesempatan untuk hidup dengan lebih baik, lebih kuat. Raffi, meskipun masih terjebak dalam bayang-bayang masa lalunya yang kelam, mencoba untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ada luka dalam hatinya yang tak bisa dilupakan, tetapi ia berusaha untuk tidak membiarkan masa lalu mendefinisikan dirinya. Dengan perlahan, Raffi mulai menemukan kedamaian dalam dirinya, meskipun ia tahu bahwa proses itu panjang dan penuh tantangan. Dan Rani, kini berusaha menerima keadaannya yang sedang hamil. Bersama dengan Dini, ibunya, Rani berjuang untuk membesarkan anaknya. Sementara itu, Reno, yang kini hidup dalam penyesalan yang tak terperi, merindukan keluarga yang telah ia tinggalkan. Setiap hari, ia berdoa untuk bisa kembali kepada mereka, untuk bisa menebus semua kesalahannya. Namun, meskipun ia merasakan penyesalan yang mendalam, Dini sudah tidak lagi ingin merasakan sakit hati yang sama. Dia sudah cukup menderita, cukup terluka oleh pengkhianatannya. Kepercayaan yang dulu ia berikan kepada Reno kini telah hancur, dan meskipun ia tahu bahwa Reno menyesali perbuatannya, ia tak bisa lagi membuka pintu untuknya. Terlalu banyak luka yang tergores di hati Dini, luka yang tak bisa lagi ia biarkan mengendalikan hidupnya. Ia memilih untuk maju, memilih untuk menjalani hidupnya dengan kekuatan baru yang telah ia temukan, meski harus melepaskan segala kenangan indah yang pernah ada. Pada akhirnya, karma datang juga kepada Reno. Seperti roda yang berputar, kehidupan yang pernah ia nikmati dengan mudah kini berubah drastis. Semua harta yang dulu ia kumpulkan dengan cara yang salah, semua kemewahan yang selama ini ia nikmati, semuanya lenyap begitu saja, secepat itu. Kini, ia hidup dalam dinginnya dinding penjara dan kemiskinan, jauh dari kemegahan yang dulu ia banggakan. Dalam keterpurukannya, Reno hanya bisa menatap ke depan dengan hati yang kosong. Ia menyadari bahwa dunia yang dulu ia cintai ternyata tidak pernah memberikan kebahagiaan yang sejati. Dan di saat yang penuh kehancuran itu, Reno akhirnya memahami sebuah kebenaran yang tak pernah ia mengerti sebelumnya, bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada uang, kekuasaan, atau hasrat sesaat. Kebahagiaan sejati datang dari keluarga, dari cinta yang tulus, dan dari kedamaian dalam hati. Namun, semuanya sudah terlambat. Ia telah kehilangan keluarganya, telah kehilangan semua yang berharga. Meski menyesali perbuatannya, ia tak bisa mengubah masa lalu. Dan ia tahu, kini tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Namun, kehidupan keluarga yang ia tinggalkan justru menemukan jalannya sendiri. Dini telah membangun hidupnya dengan lebih kuat dan lebih mandiri daripada sebelumnya. Dini dan ketiga anaknya, Rafa, Raffi dan Rani berusaha untuk sembuh dan bangkit. Mereka semua telah menjadi lebih kuat, lebih sukses, lebih bahagia, tanpa dirinya. Kehidupan mereka berjalan tanpa Reno, dan di saat itulah Reno menyadari bahwa terkadang, kehilangan adalah pelajaran terberat yang bisa kita dapatkan. Bahwa kebahagiaan yang kita cari tak selalu datang dari apa yang kita inginkan, tetapi dari apa yang kita hargai ketika kita masih memilikinya. Dan Reno, dengan segala penyesalannya, akhirnya memahami bahwa meskipun ia kehilangan segalanya, kehidupan keluarga yang ia tinggalkan justru menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini ia cari, bukan dalam uang atau kekuasaan,
tetapi dalam kebersamaan dan cinta yang tulus.